Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arsono. Saya adalah guru SD Negeri 1 Kasugungan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, dari Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya di sini sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan ketiga dari Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan menampilkan pembelajaran daring saya yang ada dalam PPL siklus pertama. Untuk itu, langsung saja kita menuju pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, sekarang kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring ya lewat Google Meet. Nah, kita sudah berkelompok ya di kelompok masing-masing ya. Iya, Pak. Iya, bagus kalau sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran ke-1. Nah, sudah siap belum untuk belajar? Siap. Siap. Siap, Pak. Kalau sudah siap, kalian siapkan yang pertama, bukunya. Ya, bagus. Pulpen, ada nggak pulpen? Posisi duduknya bagaimana? Boleh nggak tiduran? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Sebelum kita belajar, berdoa dulu. Pimpin doa KM. Belajar alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Kita kan di sini masih dalam pandemi ya, makanya kita belajarnya lewat daring. Jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, pinter. Kita absen dulu nih ya, nanti absen seperti biasa. Google Form tuh yang ada linknya, nanti kita absen ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nyanyi dulu. Bareng ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu pulau Indonesia. Nah, bagaimana? Sudah semangat belajarnya? Semangat. Nah, kalau gitu kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, good job buat kalian semua. Kemarin masih ada yang ingat kita belajar apa? Tentang teks apa itu? Tentang aku pensil. Yang pensil itu ya? Ya. Iya, si pensil. Itu namanya teks apa? Ada yang ingat? Eksklamasi. Nah, betul. Bagus. Ya. Teks eksplanasi. Coba ada yang ingat nggak teks eksplanasi itu apa sih, Laura? Tentang proses bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya ya dapat. Iya, bagus. Kemarin kita bacanya itu tentang cerita pensil ya? Pensil Ya. bukan? Hari ini kita akan belajar bagaimana itu pensil bisa kita dapatkan. Ya, kita mendapatkan pensil atau pulpen. Itu bagaimana? Yaitu dengan cara distribusi. Di sana ada kegiatan distribusi. Hari ini kita akan belajar tentang proses atau kegiatan distribusi. Nah, langkah kegiatannya nih ya. Nanti kita itu yang pertama nih. Nanti kita akan menyimak video. Nanti Bapak akan kasih ke kalian video pembelajaran. Nanti kalian nonton videonya di sini. Kemudian nanti juga kalian akan membaca teks. Setelah itu kalian akan mengerjakan LKPD. Yang LKPD-nya sudah kalian dapatkan kan? Yang lembaran banyak itu sudah ada? Ya, udah ada. Ya, bagus. Nah, Udah, Pak. ya. Setelah itu nanti salah satu dari kalian mempresentasikan hasil LKPD-nya, membacakan di depan teman-temannya. Nah, itu kegiatannya. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama nih, melalui kegiatan menyaksikan video, kalian siswa dapat membandingkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dengan adanya teknologi transportasi pada proses distribusi pada 5 barang hasil produksi. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok,
kalian dapat menyajikan hasil analisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia pada proses distribusi barang hasil produksi dengan lengkap. Terus yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, kalian dapat menemukan informasi dan yang terdapat pada teks eksplanasi. Kemudian, melalui kegiatan membaca teks, kalian dapat menafsirkan kata-kata baku dari kata-kata non-baku yang terdapat pada teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Nah, di sini ada apa? Gambar apa ini? Baju. Baju. Iya, bener ini baju. Bagaimana kalian bisa memakai baju? Kok kalian bisa punya baju? Kok kalian bisa apa bikin sendiri? Enggak. Bagaimana kalian bisa punya pensil? Bagaimana kalian bisa mendapatkan pensil atau pulpen? Pensil itu kan kita tidak bisa buat sendiri kan ya? Ada yang buat kan ya? Nah, terus kok kita bisa punya sih? Bagaimana? Nah, nanti kita akan tahu jawabannya setelah nanti tonton video ya. Saksikan videonya, terus kalau ada yang penting nanti dicatat ya. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana baju yang dibuat di pabrik bisa sampai ke tanganmu? Ya, itu semua terjadi karena ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Dari video tadi, distribusi. Nah, distribusi itu apa sih distribusi? Adalah kegiatan menyalur barang atau jasa dan produsen ke konsumen. Distribusi itu yang menyalurkan barang dari pabrik hingga ke konsumen atau pembeli atau misalnya makanan berarti yang makan. Nah, itu distribusi. Ini adalah wilayah darat, wilayah air, dan wilayah udara. Bagus. Nah, ini adalah pengaruh distribusi ya. Distribusi. Nih contohnya, Bapak kasih contohnya nih terhadap pertanian. Persebaran bahan pangannya menjadi lebih cepat dan lebih luas. Ya kan, misalnya pertanian itu contohnya padi gitu ya. Industri. Ya, padi. Kalau perikanan itu ikan, udang, lobster, seperti itu. Terus industri lebih mudah melakukan ekspor dan import karena ada transportasi udara. Salah satu alat transportasi modern yang memudahkan proses distribusi adalah pesawat terbang. Ya. Jadi bisa lebih cepat karena pesawat terbang. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki orang yang telah membuat pesawat terbang? Tahu tidak? Tahu. Indi, siapa orangnya Indi yang membuat pesawat terbang orang Indonesia? Bibi. Oh iya betul. Bagus. Indi, good job. Bisa tahu. Bapak Habibie ya. Bapak B.J. Habibie. Nah, coba kalian buka buku tema 3. Ada kan teks Bapak Habibie? Ada. Adel, baca Adel yang Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Ya, dengarkan ya. Ya, LKPD-nya sudah kalian dapatkan kan? Ini langkah-langkahnya. Yang sudah Bapak berikan tuh ya LKPD-nya. Kan sekalian sudah menyimak videonya. Terus sudah mencermati video tersebut. Kemudian setelah kalian sudah mencermati video tersebut, kalian analisis informasi yang terdapat dalam video tersebut, kemudian diskusikan pertanyaan berikut. Nah, yang pertama nih, bagaimanakah pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian? Berikan contohnya. Yang kedua nih, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi? Ya. Kemudian kalian tuliskan di sini. Nih di kolom ini nih contohnya. Nomor 1 misalkan padi. Sebelum ada alat transportasi, bagaimana nih penyebaran padi itu? Kalau di sini sesudah ada alat transportasi modern kan, sudah ada truk, sudah ada mobil. Bagaimana penyebaran padi itu? Contohnya kayak gitu ya. Itu teks tadi tuh yang tentang B.J. Habibie nanti baca lagi. Kemudian
Diisi yang di sini nih, apa topik masalah dari teks tersebut. Nah, terus apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan. Nah, terus ada pesan apa? Apa pesan yang disampaikan penulis melalui teks tersebut kepada kita? Nah, itu ya. Setelah itu kalian kerjakan ini. Kemarin sudah menuliskan kan kata-kata yang bercetak miring itu? Sudah. Nah, nanti tulis di sini Sudah, Pak. artinya apa, kemudian kosakata bakunya itu apa. Ya, contohnya, misalkan di sini gimana, artinya itu menanyakan cara ya, gimana itu atau menanyakan cara atau menanyakan sesuatu kan, menanyakan Iya. keadaan. Harusnya kosakata bakunya itu bagaimana. Paham? Paham. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit ya. Nanti kalian sambil diskusi dengan kelompoknya, sambil Bapak lihat kalian diskusinya, dan kalau ada yang sulit, boleh ditanyakan. Kelompoknya Klaura ada kesulitan tidak? Nggak ada, Pak. Ada. Ya, diskusi ya. Kita harus aktif diskusinya. Kita harus memberikan pendapat. Jangan diam aja. Ya bagus ya. Berikan pendapat bagus. Kameranya diarahkan ke kalian ya, biar Bapak bisa melihat keaktifan kalian saat diskusi. Kelompoknya Siti ada kesulitan tidak? Nggak ada, Pak. Ada, bagus. Nanti tanyakan saja ya kalau ada kesulitan. Waktunya sudah selesai ya. Mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang mau mempresentasikan? Bagus, ayo bagus, dibacakan bagus. Ya Pak. Beragam hasil produksi, bahan makanan, perangkat elektronik, Ya, pakaian, obat-obatan, ya, bahan bangunan. Kehidupan masyarakat terkait distribusi barang ketika tidak ada alat transportasi. ya. 1. Distribusi barang kebutuhan tidak merata. Harga Ya. barang mahal. Ekonomi masyarakat tidak stabil. Kesehatan tidak merata. Menghambat pembangunan. Udah Pak. Kehidupan masyarakat terkait distribusi barang setelah ada alat transportasi. 1. Distribusi barang makanan lebih merata. 2. Harga barang tetap stabil. 3. Menjaga dan mengikat perekonomian masyarakat kesehatan mereka. 5. Mendukung pembangun. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya bagus. Ya, kelompoknya bagus. Good job. Apakah kalian jawabannya sama dengan kelompok yang sudah presentasi? Mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda ya. Misalkan beragam hasil produksinya, contohnya bahan makanan. Kalau bahan makanan itu distribusi barangnya sebelum ada transportasi yang modern, distribusinya tidak merata. Setelah ada distribusi dengan transportasi yang modern itu akan merata dan meluas. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Baca rapat. Ayo, tadi kita dari awal belajar apa aja? Distribusi. Ya, distribusi. Distribusi itu apa sih? Adalah proses penyebaran hasil produksi kepada konsumen. Ya, dari hasil produksi ya, dari produsen ke konsumen. Bagus, Cantika. Tadi kita telah membaca teks tentang siapa? BCAPT. Nah, yang kemudian terakhir itu tadi mencari kata-kata apa? Kosakata apa? Tidak baku. Tidak Non baku. baku. Ya, non baku dan baku dalam teks yang pensil tadi tuh ya. Ada yang masih ingin ditanyakan tidak? Berarti kalian sudah paham semua ya. Kalau begitu kita kerjakan soal evaluasi ya. Ada di Google Form, Bapak kasih linknya di grup. Nah, yang ini ya, soal evaluasinya ya. Untuk pelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang penemu radio. Nah, kalian belum tahu kan penemu radio itu siapa? Belum. Ya, walaupun sekarang kita lagi masa pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Semangat tidak belajarnya? Semangat. Perwakilan lagi pimpin doa untuk penutup. Barikan kawan, kita berdoa dalam hati. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya terima kasih sudah
ikut belajar di room ini. Ya, dadah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.